Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama meningkatkan ibadah, meningkatkan sempajata kualitas dari ibadah salat yang kita lakukan selama ini. Dan kita masih pada pembahasan khusyuk di dalam salat. Jadi aku tanya sikit, apakah sudah ada peningkatan dari ibadah salat yang kita lakukan? Kualitas salat yang kita kerjakan ketika kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memperbaiki makanan, minuman, pakaian, dipastikan bahwa semuanya itu dari sesuatu yang halal, bukan yang haram. Kemudian meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-khasyah, selanjutnya al-ikhlas. Bagaimana keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang paling besar ya kami nang malah harus dipelajari oleh setiap muslim mukmin. Yang pertama, niga na sumpah. Siapa yang dia ibadahi. Yang kedua, ipogai batina masumpah. Bagaimana cara dia beribadah? Dua hal. Yang ini tak gurui. Siapa yang kita sembah dan bagaimana kita menyembah. Siapa yang kita sembah, kanirutama agurung apa sewange tauhid. Bagaimana kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, akidah. Pipogai bateta mas sumpah, disitulah masuk ilmu fikih. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah khusyuk di dalam salat ini mengambil dua ilmu ini, yaitu tauhid, akidah dan ibadah. Denule magallo sampajata kalau tauhid kita tidak baik. Deto nule magallo sampajata, ibadah kita, salat kita tidak akan baik kalau kita tidak belajar fikih. Maka kedua-duanya ini kita butuhkan untuk salat, untuk bisa mencapai khusyuk di dalam salat. Kaum muslimin jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di antara hal yang bisa meningkatkan kekhusyuan kita dalam salat, yaitu ma'rifatu qadris salat. Kita harus mengetahui posisi salat, kedudukan salat,
bicarana sampajangi rilalenna agamata. Itu sangat penting. Dan untuk memotivasi diri dalam semua ibadah, kalau mas sembahyang atau zakat atau puasa, harus cari tahu dulu keutamaannya. Itu diantara cara yang paling cepat untuk membuat kita cepat termotivasi dalam melakukan ibadah tersebut. Pada tukang kalau beli, ada yang ingin kita beli, apa yang kita cari tahu? Kelebihannya. Kalau kita beli HP, apa kelebihannya? Kita mau beli kendaraan, apa kelebihannya? Subhanallah, minta di mas sempajang, mungkin ya rubah di sama kedai sempajangnya pakai siwiang. Ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Namanya kewajiban, kopurannya dipigau, urannya selesai. Layaknya orang yang telah menyelesaikan kewajibannya sudah lepas, lega. Jadi selalu ya sempajangnya menjadi beban. Kapan dia khusyuk? Urapi mas sempajang dah khusyuk. Dah lepas sih, selesai. Kapan dia merasa tenang? Ketika dia selesai salat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, beliau berkata kepada, "Ya Bilal, wahai Bilal, aqimis salah." Dirikan salat. Iqamah untuk melakukan salat. Arihna bis salah. Buat kami merasakan ketenangan, istirahat, mengembalikan semangat dengan salat itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ju'ilat ya qurratu aini fis salah. Biasanya qurratu aini, penyejuk mata yang membuat hati ini lapang. Biasanya kalau kita anak, biar bagaimana sulitnya ketika kita melihat buah hati kita langsung lega. Rasulullah dan para sahabat, bagaimanapun ujian, bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, ya kumas sempajan nih, kalau sudah salat, sudah araha biha, maka dia merasa tenang dengan salat tersebut. Aku ini deh, purapi mas sempajan apa? Wah, tenang nak sedih. Bukan dia makin tenang, purna mas sempajan. Jadi itu yang selalu ada, bahwa salat ini menjadi beban. Padahal tidak. Salat itu hendaklah kita jadikan dan bisa merasakan manis daripada salat tersebut. Makanya kita harus mengetahui posisi salat, bukan hanya sekedar kewajiban. Kalau kita ingin mengetahui posisi salat, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Di atas syahadat, persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, salat. Coba, salat. Setelah syahadat, salat. Begitu besar kedudukannya dalam Islam. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah mengatakan, innaka taqdumu ahlal kitab. Ya Rasul, untuk yang akan kamu dapati, temui
adalah ahli kitab. Faliyakun awwal ma tad'uuhum ilaih, maka yang pertama kali yang kamu dakwakan, yang kamu serukan, yaitu hendaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah terima itu, maka yang pertama kali yang kamu sampaikan, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada kalian salat 5 kali sehari semalam. Begitu pentingnya. Jadi ikhwan, sebelum kita mengajarkan segala sesuatu, setelah mengenal Allah, ajarkan salat. Ajarkan salat. Perlihatkan dia salat. Ajak dia salat. Jadi kita harus mengetahui kedudukan salat. Banyak sekali dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat. Ya. Jadi posisi salat sangat tinggi. Setelah akidah, setelah syahadat, maka salat. Maka subhanallah, sudah banyak di antara kita megah lahir dalam keadaan Islam, ya, mengenal siapa Tuhannya, Allah yang menciptakan dia, minta nih, maka dia agak mata sel, tapi dia nasab aja, tidak salat. Akhir-akhir ini kita melihat di media sosial bahwa Ka'bah dikosongkan, disterilkan. Banyak orang sedih. Maka doa, apa coba agak sih? Cobaan apa ini ya Allah? Ya Allah, apakah Engkau akan membuat Ka'bahmu, masjidmu sunyi karena penyakit? Padahal Mata Tony sudah bertahun-tahun masjid dekat rumahnya sunyi, tidak pernah penuh satu saf, salat 5 waktu. Ketika melihat Masjidil Haram kosong, sedih sekali. Padahal Masjidil Haram dengan masjid dekat rumahnya sama-sama Baitullah. Baitullah. Tapi dia tidak pernah sedih kalau bagi bawa segi. Pergi kerja, pulang kerja, dia lewati saja masjid. Melihat, mendengarkan berita bahwa umrah ditunda atau tidak ada kegiatan umrah sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kemudian ada berita bahwa haji tidak jadi di tahun 2020, sedih. Kenapa sedih? Karena dia tidak bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Saya penuhi panggilanmu ya Allah. Padahal sesedioli 5 kali sehari semalam dipanggil oleh Allah melalui azan. Hayya 'alas salah, mari salat. Tapi tidak dihiraukan. Jadi kita harus mengetahui bagaimana besarnya, tingginya, agungnya salat di dalam agama kita. Jika ingin meningkatkan kekhusyuan, kita harus tahu bahwa salat ini cirinya orang beriman.
Cirinya orang-orang yang bertakwa. Tomitoe lurufang Allah Ta'ala nasam bitau bertakwa kepada Allah pasti masem pajak, pasti dia salat. Bertakwa kepada Allah ciri yang paling jelas salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alif Lam Mim. Kitab ini Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yaitu yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada malaikat, beriman kepada perkara-perkara gaib, dan mendirikan salat. Kalau ada yang mengaku-ngaku bertakwa kepada Allah, dia sempajang, itu cuma perkataan saja. Nah, sebab angkatan rana sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat. Jadi dengan salat kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang tersebar sekarang ini virus, ya, virus corona. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara menghadapinya? Di antaranya adalah dengan salat. Salat adalah ciri orang bertakwa. Ketakwaan akan memudahkan segala urusan, akan mengeluarkan seseorang dari kesulitan, akan menjauhkan seseorang dari segala keburukan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar, akan memudahkan semua urusannya. Dengan salat, semua orang panik. Maka dia makan ni roh, tiga ni roh letup, kena dijuk pandang, kena. Orang beriman tidak perlu panik. Yang pertama, purna patentu Allah Ta'ala. Semuanya sudah Allah tentukan. Tenyero virus corona tigi magati mati. Bukan virus itu yang membuat seseorang cepat meninggal. Bukan juga virus yang menunda seseorang ajalnya. Purana patentu Allah Ta'ala. Lesengnya matengeng kapan, di mana, bagaimana, purana patentu Allah Ta'ala. Kalau kita ada kerekeng, silakan menghitung orang yang meninggal hari ini dengan virus corona, dengan yang meninggal dengan sebab-sebab yang lain, mega mau atau mati dengan sebab yang lain daripada virus yang membuat orang panik. Yarata ketandi. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Setiap umat ada ajalnya, kalau tiba ajalnya tidak bisa mempercepat juga tidak bisa menunda. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar. Ajal Allah kalau sudah datang tidak bisa ditunda-tunda. Maka dengan salat kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikut panik. Engkau kuat tak? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan salat. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah tidak ada yang bisa memberikan mudarat di langit dan di bumi. Yang berkuasa mendatangkan penyakit adalah Allah,
dan yang berkuasa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. La adwa, tidak ada penyakit menular. Nasa Nabi tak. Betuan tidak ada penyakit menular. Penyakit itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun untuk menularkan dirinya. Narekodena puelo kong Allah Ta'ala. Tidak ada sedikit pun. Seandainya dia punya kuasa, maka di sekitar penyakit tersebut sudah seketika semua orang akan mati. Tapi tidak. Ada yang selamat, ada yang tidak. Purana dapat tentu hong Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Di antara sebabnya adalah menjauhi tempat-tempat yang memang diperkirakan di situ ada penyakit. Jangan sampai lo kekikoro Allah memberikan kita takdir untuk sakit. Kita mengambil sebab. Dirikan salat, perbanyak salat sunnah, tingkatkan kualitas salat dari sebelumnya hanya sekedar salat sempaya kibas sekedar menyelesaikan kewajiban, sekarang perbaiki kualitas. Mulai dari takbiratul ihram kita harus mengusahakan bahwa saya sedang salat sekarang ini, meningkatkan ibadah atau kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat adalah ciri orang bertakwa. Kemudian salat bisa menjauhkan seseorang dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Ada orang memang dia sudah ingin lepas dari maksiat itu, ya. Kejam-jamang asal purna pigau dia menyesal dan selalu dia bertekad untuk meninggalkan keburukan itu. Tapi dia nulai asal yang kasih iblis menggoda, wala apa sih. Bagaimana caranya? Salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikan salat, sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi bukan hanya sekedar salat. Maaf le yan masam pajam to na pigo mo to. Natongkam mo to botolo na. Salatnya, kualitas salatnya harus kita yakini bahwa salat yang kualitasnya baik itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada maksiat yang selama ini kalau kita lakukan menyesal lagi, manu dipigosi, manu presesi sepajata. Coba periksa salat. Ya Rasulullah, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, betul-betul kita berada dalam salat itu ataukah cuma gambar salat saja? Watakalita bang sempajang. Karena orang yang baik salatnya, Allah akan membuat dia jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Ini ayat yang menyatakan seperti innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tingkatkan kualitas salat. Kemudian yang ingin ya termasuk ketakutan, kepanikan ya, metauki semata metauki. Banyak hal-hal yang ditakuti oleh manusia ya. Di antaranya adalah kemiskinan, kesempitan hidup
penyakit, sehingga membuat dia tidak tenang. Jika ingin merasakan ketenangan hidup, sempajaki salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal saleh, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka pahalanya dia akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut bagi dia. Tidak ada rasa takut. Apapun keadaannya, yang penting tidak menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut. Makanya terkadang mega orang parang, banyak harta, tidur di atas kasur yang empuk, di dalam ruangan yang ber-AC, ya, selimut yang lembut, makannya disiapkan, makannya mau makan apa saja, rumahnya dijaga security, tapi belum bisa tidur, dia belum tidur. Selalu ada kekhawatiran, rasa takut. Ada orang yang tidak seperti itu, asal rapuh ni ulunna, kena toni angin labus. Pura toni manre. Oh. Semudah itu dia merasakan ketenangan. Alhamdulillah, itu nikmat yang sangat besar. Nikmat tenang. Banyak orang mencari ketenangan dari harta, ternyata engkau orang pernah dina tenang. Banyak orang mencari ketenangan dari pasangan hidup yang cantik, yang seterusnya. Ada pasangan hidup dia itu tenang. Banyak orang mencari ketenangan hidup dengan pangkat, jabatan, kedudukan. Dia dapatkan pangkat, jabatan, dia itu tenang. Ternyata di antara cara untuk menggapai ketenangan, salat. Yang membuat orang tidak tenang dua, khauf dengan hazan, rasa takut dengan rasa sedih. Rasa takut dengan sesuatu anu mengoloi, itu biasanya kita takut. Kede manggar baja jama-jamaku, manggar baja nuku, bagaimana ke depan, bagaimana selanjutnya, itu khauf. Khauf, rasa takut berkaitan dengan sesuatu yang akan datang. Hazan, sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang telah lalu. Tapi orang yang salat, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Allah yang membuat dia seperti itu. Pada itu di lima bubui kita tidak bisa membuat, maka dah rasa takut ini tidak bisa dihilangkan. Allah yang menyebabkan kita kemudian takut, Allah yang menyebabkan kita tidak, Allah yang memberikan ketenangan di dalam hati kita. Makanya dengan salat kita bisa mencapai itu. Dengan semua keterbatasan yang orang menganggap bahwa itu bisa membuat hidupnya tenang, tapi dengan salat insyaallah kita akan mendapatkannya. Coba kalau kita uraikan semua keutamaan salat, tapi ini yang dimaksud salat yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi SAW, sesuai dengan gerakannya, sesuai bacaannya, khusyuk di dalam salatnya. Kemudian salat akan mendatangkan keberuntungan. Ingin sukses, ingin beruntung, sinobiki hayya 'alal falah. Mari, kalau mau menang,
mau sukses, mau berhasil, salat. Nabi kifang Allah Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Beruntunglah orang-orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Arab sempaja dulu narampe. Beruntung orang beriman, yaitu yang khusyuk di dalam salatnya. Sempaja. Mau beruntung, mau sukses, apapun yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan dunia apalagi akhirat, sempajak. Tapi khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. InsyaAllah ketenangan, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan itu akan kita dapatkan lengkap dengan berkahnya. Apa gunanya pangkat yang kita raih, kedudukan? Apa gunanya kalau tidak berkah dalam hati kita? Dia sedih, kita belum menang, kita belum sukses, kita belum berhasil. Berkah. Tapi dengan salat, InsyaAllah kita bisa mendapatkannya. Kemudian salat ini sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Nah, palollo sininna dosa-dosa tak gau-gau majata, perbuatan-perbuatan atau maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, itu bisa dihapuskan dengan salat 5 waktu. Tapi salat yang berkualitas, asal yang semakin baik kualitasnya, makin catuh berarti nama malolo. Kata Nabi SAW di surat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian jika seandainya ada sungai di depan salah seorang di antara kalian, kemudian dia mandi di situ 5 kali sehari semalam, 5 kali, fahal yabqa min darnihi syai', apakah masih tersisa kotoran di badannya? Kamu parainah 5 kali sehari mandi dari sungai itu. Kata sahabat, la yabqa min darnihi syai', kalau seperti itu tidak ada lagi yang tersisa. Mungkin hari pertama masih ada, hari kedua masih ada, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, 1 bulan, 1 tahun. Makanya sahabat mengatakan, la yabqa min darnihi syai', tidak ada yang tersisa dari kotoran di badannya. Kata Nabi SAW, fadzalika mislus salawatil khams, perumpamaannya seperti salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya, Allah menghapuskan dengan salat 5 waktu ini dosa-dosa. Dosa-dosa. Jadi yang masa lalu penuh dengan maksiat, bertobat kepada Allah, dan bagaimana cepat menggugurkan dosa-dosa itu, perbaiki salat. Dicengi sempajata. Tapi diantara salat malangu bawa batin malolo. Kenapa? Hanya gerakan. Dia nama tareng. Tidak kuat menghilangkan kotoran, menghilangkan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Maka dengan memperbaiki kualitas ibadah, perbaiki gerakan dan bacaan sesuai dengan sunnah, juga khusyuk, selalu memperhatikan khusyuk di dalam salat. Kata Nabi SAW di surat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat
Maukah engkau saya tunjukkan sesuatu yang bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, tentu. Menggugurkan dosa, mengangkat derajatnya. Kata Nabi SAW, isbagul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu ketika dalam kondisi yang tidak disenangi. Misalnya dingin, ya, dingin. Ini salah satu cara untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Dalam waktu dingin kita tetap menyempurnakan wudu, karena dalam Islam kalau boleh, kalau makecek kita seding bisa satu kali saja, cici dengan bawang, jadi sah. Wadi mata perlu na bawang, kurnimannya, ya, cuci wajah, kemudian tangan, kepala, kaki, sah. Kamu kecek di seding. Tapi yang mendapatkan keutamaan yang menyempurnakan wudunya, dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Kemudian apa lagi? Isbagul wudu. Apa isbagul wudu al-makari wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Sampai berjamaah, tanpa memperbanyak langkah ke masjid, ya, melewati masjid. Ini subhanallah, di antara yang kerja bangunan masjid biasanya dinas sempajang, renovasi masjid, memperbaiki, ya. Boleh untuk sempajang, masalah. Banyak kita lihat seperti itu. Padahal, ya, salah satu yang mendapatkan keutamaan itu memperbanyak langkah ke masjid saat berjamaah. Bahaya ini orang-orang yang sering dipanggil berjamaah kemudian tidak datang. Itu di akhirat nanti akan tertunduk malu hina. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yukshafu an saq, pada hari di mana betis disingkap, pada hari kiamat. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, dipanggil untuk sujud tidak bisa, tidak mampu sujud. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, pada hari itu ketika dia dipanggil sujud dan tidak bisa sujud, maka pandangannya akan tertunduk malu, masirina sedih. Qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, karena di dunia dipanggil salat, padahal dia sehat, dia tidak datang salat. Di akhirat disuruh sujud, dia nulis sujud. Anu dia pun biasangi sesuatu yang tidak dia biasakan, tidak bisa dia lakukan. Memperbanyak langkah ke masjid. Ulama mengatakan yud'auna ila as-salawatil maktubah, mereka dipanggil untuk menghadiri salat 5 waktu, kemudian fayaqbaun, mereka tidak mau. Dipanggil jobi. Jadi itu azan itu bukan hanya sekedar pemberitahuan bahwa waktu masuk salat telah waktu salat telah masuk, tapi Nabi matoki hayya 'alas salah, mari salat. Hayya 'alal falah, kita memang dipanggil. Nah, ini yang dipanggil tidak datang, nanti di akhirat disuruh sujud tidak bisa sujud. Memang ulama berselisih pendapat tentang hukum salat berjamaah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi pas sedai siapkan jawaban tak? Ketika kita ditanya kenapa tidak salat berjamaah, apa uzurnya?
Siapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau panggilan urusan dunia, panggilan undangan, panggilan makan, panggilan sudah di jalan. Ya kan itu? Oh ya, cinampe. Kena dilalengi. Semua panggilan dunia dia penuhi semua. Si aku undang aku di bulan tanggal sekian, terus alarm. Ada jadwal lengkap untuk memenuhi panggilan-panggilan rapat, panggilan pertemuan, panggilan ini, panggilan itu. Panggilannya Allah angkeling ke bawah. Ini bahayanya ini. Sebagian ulama mengatakan di dunia dia dengarkan hayya 'alal falah fala yaji'un. Dia dengarkan Allah dengan azan memanggil mereka, mari menuju kemenangan, mereka tidak datang-datang. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadhil ayah, ya, wallahi katanya, demi Allah, ma nazalat hadhil ayah, ayat ini tidak turun kecuali diperuntukkan kepada orang-orang yatakhallafuna 'anil jama'at, yang tidak memperhatikan salat jamaah. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah, mereka akan tertunduk, malu, hina. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi, di dunia dipanggil sujud, kemudian mereka tidak datang. Wa hum salimun, padahal sehat. Sokku wa takalina. Ini keutamaan yang berkaitan dengan salat. Kasratul khuta, memperbanyak langkah ke masjid. Kemudian wantizarus salati ba'da salah, menunggu salat setelah salat. Pada yang kita lakukan sekarang ini menunggu salat setelah salat, menunggu salat isya setelah salat maghrib. Kata Nabi SAW, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Pahalanya seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa semakin meningkatkan khusyuk kita dalam salat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.